Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Hasil pemeriksaan dan jejak digital yang dimiliki ini hanya sebagai buzzer. Ya, dikenakan pasal 45 ayat 3, kemudian pasal 45A ayat 2 dan juga pasal 14 ayat 1 yang Undang-Undang 1 tahun 1946. Pelaku hoax Eko Widodo adalah warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia pemilik akun Twitter bernama Rencana ambil alih jalan desa. Kualitasnya cepat hancur katanya. Hede, kenapa lagi sini KDM? Lagu-laguan, kayak kerjaan situ udah beres aja. Kerjaan orang mau direbut. Ini bukan sekedar soal aspal dan beton. Ini pengkhianatan terhadap otonomi desa yang susah payah diperjuangkan sejak UU Desa 2014 lahir. Jalan desa selama ini jadi urat nadi ekonomi warga. Petani bawa gabah, anak sekolah naik angkot, ibu-ibu ke pasar. Dana desanya kecil, iya. Tapi itu duit mereka sendiri. Mereka yang tahu mana lubang yang bahaya, mana tikungan yang rawan kecelakaan, mana jalan yang tiap hujan jadi kubangan kerbau. Bayangkan, tiba-tiba jalan tersebut bukan lagi milik desa. Kepala desa cuma bisa melongo. Loh, ini kan duit kami, kok sekarang harus minta izin provinsi? Lucunya, orang yang dulu getol bilang desa harus mandiri, Kades harus punya kuasa, kok sekarang malah getol narik kuasa itu ke atas. Tercium bau amis sentralisasi. Apa karena sudah jadi gubernur terus lupa rasanya jadi bupati yang dulu sering berantem sama provinsi demi desa-desa di Purwakarta? Atau jangan-jangan cuma strategi politik buat kumpulin semua proyek-proyek desa dalam satu pintu, biar kontraknya gampang diawasi dan gampang diarahkan? Kalau niatnya baik, perbaiki saja jalannya, tambah anggaran, bantu alat berat, bantu aspal. Jangan ambil hak desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Bantulah mereka berjalan. Dinyatakan bahwa di tahun 2016, 2017, dan 2018 itu tidak pernah ada terjadi kondisi luar biasa, baik post major alam maupun krisis fiskal. Artinya, tidak ada alasan sah menunda DBHP. Jadi, penundaan DBHP itu perbuatan melawan hukum yang bisa berimplementasi, berorientasi, berdampak pada pidana. Sahabat, berselang 3 minggu kemudian, ada sikap baru di mana DPRD menyetujui perubahan APBD tahun 2025 yang di dalamnya menyampaikan akan disalurkannya DBHP 2016, 17, 18 tadi dengan SP2D tahun anggaran 2025. Ini adalah tindakan melawan hukum yang berpotensi pidana. Karena tidak ada alasan untuk menyalurkan DBHP di luar tahun anggaran yang berbasis annuality, spesialitas anggaran, dan legalitas anggaran tadi. Jadi saya menghimbau kepada seluruh stakeholder di Purwakarta untuk selalu taat dan patuh kepada tata cara kita menjalankan kehidupan ini. Harus selalu berbasis tatanan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan dan terkait yang saat ini sedang viral adalah Cecep yang sempat melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK. Langkah ini memang cukup lebih mengejutkan, datang dari seorang warga Purwakarta yang bernama Cecep yang resmi melaporkan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ke Komisi Pemberantas Korupsi KPK. Laporan tersebut pun terkait dugaan penyimpanan dana bagi hasil pajak DBHP yang disebut-sebut tidak disalurkan ke sejumlah desa sesuai ketentuan. Cecep yang dikenal kerap bersuara lantang soal isu pelayanan publik datang ke gedung KPK pada pagi hari ini membawa berkas dokumen yang ia klaim berisi bukti kuat mengenai dugaan penahanan aliran dana tersebut. Dalam keterangan kepada
Awak media Cecep menyatakan bahwa laporan ini dilakukan setelah ia menerima berbagai keluhan dari masyarakat desa. Ia juga menegaskan bahwa pelaporan ini bukan tindak politis, melainkan bentuk kepedulian terhadap transparansi, anggaran, dan hak desa untuk memperoleh pembiayaan yang dijanjikan. Hingga kini berita ini diturunkan pihak Kang Deddy Mulyadi belum memberikan pernyataan resmi. Namun sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah menyebut bahwa penyaluran DBHP masih dalam proses verifikasi, administrasi, dan penyesuaian data. Salah satu sumber internal mengatakan bahwa penyaluran dana tidak bisa sembarangan dilakukan tanpa sinkronasi laporan pajak dan data desa, guys. Dan saat ini mungkin ada beberapa bagian cuplikan video terkait masalah Cecep yang sempat melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke salah satu gedung KPK, dan saat ini juga sepertinya kita bisa melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari para fans KDM itu sendiri terkait masalah Cecep yang sudah melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK, guys. Mari kita simak videonya berikut ini. Cecep teh poe ayeuna tanggal 20 November ke KPK ngalaporkeun Gubernur Ableh. Kawan-kawan sini dari sini. Nah, ini kan ada kejanggalan, berarti ini melaporkan kasus yang sudah selesai sebenarnya kan, seharusnya seperti itu. Iya, betul. Kan kita melihat jangka waktunya kan ini cukup panjang sampai 7 tahun kan. Betul. Nah, apalagi kalau nggak salah ya, temuan PPK itu harus diselesaikan berapa bulan sih? Dari 60 hari. Dari cuma 60 hari kan, apalagi 60 hari cuma 2 bulan. Dari laporan hasil pemeriksaan. Nah, relevan nggak kalau misalkan temuan BPK setelah bertahun-tahun, 7 tahun dilaporkan lagi? Bahwa kalau 60 hari TGR saran tindak lanjut itu tidak diselesaikan, BPK akan secara otomatis mengirimkan dokumen ke APH, apakah itu polisi, kejaksaan, atau KPK, tapi pada umumnya antara dua, polisi dan kejaksaan, gitu kan. Nah, nanti gitu kan akan diperingatkan oleh para penegak hukum sebelum nyebrang tahun anggaran, gitu kan. Nah, kalau sebelum masa tahun anggaran ini berjalan selesai, masih ada toleransi, selesaikan. Karena tujuan aparat penegak hukum itu adalah penyelamatan kerugian uang negara, bukan memproses hukum atau memenjarakan orang, gitu kan. Nah, kecuali kalau nyebrang tahun anggaran berjalan, misalkan temuan BPK tahun 2024 harusnya selesai di tahun 2025, sampai tanggal 31 Desember 1 Januari belum selesai, maka sudah ada tidak ada toleransi karena sudah ada mensrea atau niat jahat untuk tidak memulihkan. Nah, itu sudah tidak ada ampun untuk untuk diproses secara hukum. Nah, berarti kan dari periode KDM menjabat sebagai bupati sampai hari ini sudah melewati 4 kali pemilu nih. Nah, kalau misalkan ada tersandra masalah hukum gitu, berarti kan nggak lolos ini pencalonan ini. SKCK dari Polresnya juga nggak bakalan keluar. Nah, itu ya, simpelnya itu ya. SKCK dari Polresnya nggak akan keluar. Berarti bersih dong. Kalau misalkan bisa mencalonkan 4 pemilu ini. Betul. Kan begini Bung Ame, kalau seseorang itu masih dalam tahap klarifikasi atau statusnya sebagai saksi, itu masih bisa gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke penyidikan walaupun belum jadi tersangka, itu sudah tidak bisa mencalonkan. Benar, Bang Cecep teh poe ayeuna dalam birokrasi itu apakah boleh lah kritik demi kemajuan bangsa, tapi birokrasi selain pemerintah provinsi Jawa Barat. ya mau membawa visi Bisa asli ya mah nyebutkan ke KDM enak si Bewir Ableh eta termasuk kritik lain cek aing mah wajib eta mah dihukumkeun eta jelema asli. Aing disebutkan buzzer kumana yang terjadi masalah ngan inget aing tadi dibayar ku KDM, tapi aing kecintaan aing ke KDM lamun aya nu ngritik seperti itu eta lain kritik eta, tapi eta ngasih unsur kebencian eta aing nu bakal nangis
lain sing gubernur aing nu abreh anjing eta beungeut sia ciga tai bagong teh. Kang Deddy Mulyadi. Warga ini disinyalir bernama Cecep Saifullah, di mana memang akhir-akhir ini Bang Cecep ini sering live bareng dengan semua sekomplotan yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kelompok daripada Bang Cecep ini adalah barisan sakit hati karena dukungannya kalah sama Kang Deddy Mulyadi di Pilgub 2024 Jawa Barat. Hingga akhirnya Bang Cecep ngawur dan ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi, yang konon katanya ia sudah punya bukti-bukti autentik. Seperti ini pernyataan Cecep Saifullah. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Yang aneh dari Cecep Saifullah bahwa ia ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Yang ia sebutkan adalah persoalan Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak jauh-jauh dari sebelumnya Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi? Bahkan Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau pun bahkan pernah menjabat DPR RI sebelum jadi gubernur. Dan yang menjabat sebagai bupati saat itu adalah mantan istri beliau, yaitu Ambu Ane atau Anda Ratna Mustika. Dari kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, baru hari ini Cecep Saifullah mau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah terlihat jelas bahwa Cecep Saifullah adalah barisan sakit hati. Kalau kita menelusuri media sosial dari Cecep Saifullah ini, ternyata ia adalah kader PKB. Kita juga sudah ketahui bersama bahwa PKB mendukung Acep dan Gita KDI di Pilgub 2024 yang lalu. Namun yang anehnya, Pak Asep atau Neng Gita sendiri tidak pernah mempersoalkan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mereka pun sudah legowo kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Selama ini Teh Gita dan Pak Asep tidak pernah berkomentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, baik ia jadi gubernur apalagi sebelumnya. Jadi kalau Bang Cecep Saifullah ini memang punya bukti autentik, silahkan dilaporkan ke polisi. Namun ketika laporan Anda mentah, saya juga meminta kepada tim kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi untuk melaporkan balik si Cecep ini sebagai pencemaran nama baik, supaya ia tahu bahwa mulutmu harimaumu. Ngomong itu gampang, tetapi mempertanggungjawabkannya bukan hal yang gampang. Jadi kami menunggu pernyataan daripada si Cecep Saifullah ini. Jangan omon-omon saja. Selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah yang omon-omon saja. Kali ini, Anda buktikan kalau Anda itu tidak omon-omon. Dan silahkan buka fakta autentik yang Anda miliki, yang Anda sebut dalam live Anda ABC. Berarti Anda punya bukti autentik itu lebih dari 2. Dan ketika itu terbukti berarti Anda punya bukti yang kuat. Karena si Cecep ini tidak hanya punya bukti 1, tapi lebih dari 2. Jangan sampai nasib Bang Cecep sama seperti Ibu Irna, yang ia berkuar-kuar di media sosial tentang ajakan Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan uang Rp1.000 yang kini telah viral dan banyak dibahas media. Yang akhirnya ketika dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakannya secara baik-baik, ternyata ia salah pengertian dan pulang-pulang dari lembur Pakuan. Justru ia membantu Kang Deddy Mulyadi. Sama seperti salah satu pengusaha UMKM yang ia juga teriak-teriak di media sosial bahwa ia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hingga ia punya usaha paving block yang menurutnya terbengkalai padahal ia punya kreativitas. Setelah ia juga dipanggil ke lembur Pakuan dan ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membesarkan usahanya. Ternyata nyalinya di media sosial tidak sama ketika sudah berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia pun ngomong terbata-bata dan tidak meyakinkan bahwa ia adalah seorang entrepreneur dalam skala mikro yang menuju makro. Jadi, sekali lagi kami menunggu bukti dari omongan si Cecep ini. Jangan asal omon-omon saja. Namun mungkin sebelum Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke kepolisian, Anda seharusnya diskusi dengan teman-teman Anda dulu. Seperti Kang Telur Maroket, Ibu Ismi, Eko Widodo, dan yang lain-lain. Thanks for watching this video. Pengkritik yang kurang ajar, ya, para pembenci-pembenci KDM, ya. Anda harap was-was lihat video ini. Nih, ini nanti yang akan berhadapan dengan Anda, ya. Satpol PP aja taluk, ya.
dengan Komandan Satpol PP yang baru ini. Saksikan videonya. Ayo, Dima. Gi, beresin semua Gi. Eta Gi anu sok ngeritik bapak Gi, jeung anu ngabenci ke bapak. Kita baris berbaris Gi. Bupati sareng Pak Wakil Bupati simpurin tarakantos ngahutang. Terus Pak Camat Pak Kades tarakantos ngahutang DBH, tarakantos ngahutang siltap. Terus teu bager teu sok telat tara salami abdi Bupati. Tapi tos bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagus. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi 1 tahun terus dibayarkan sarku abdi harita da akur keneh harita mah ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi ditagih ku desa terus teu pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun tur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heuh teh bener teh 2 tahun Pak Kades BBH zaman bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun zaman ambu anda mah can pernah DBH tadi dibayarkeun geus kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah siapa lu gak akan aku bayarkan ya lo yang hutang gue yang bayar enak aja lo. Laporan ini sontak menjadi sorotan nasional karena si Cecep ini dikenal sebagai figur yang vokal dan memiliki basis pengikut besar yang selalu mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam penggunaan anggaran publik. Kepada wartawan, Cecep menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah ia menerima pengaduan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok pemuda desa yang mempertanyakan kejelasan aliran DBHB. Ujar Cecep sendiri, ini bukan soal saya, ini soal hak desa yang tidak boleh dikorupsi, dana itu untuk pembangunan, bukan untuk mengendap entah di mana. Saya membawa dokumen lengkap, biar KPK yang membuktikan. Kalau tidak ada masalah, bagus. Tapi kalau ada indikasi penyimpanan harus diproses, tegas Cecep dengan nada keras. Ini akan justru menimbulkan terdapat ketidaksesuaian angka antara laporan penyaluran DBHP dan kondisi di lapangan. Bahkan beberapa desa mengaku tidak menerima sepeser pun meski pemerintah daerah menyatakan anggaran telah dicairkan. Tak menunggu lama, juru bicara KPK menyampaikan bahwa laporan tersebut langsung masuk tahap verifikasi awal. Langkah cepat ini membuktikan isu DBHP semakin mencuat dan menimbulkan tekanan publik terhadap pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Hingga kini pihak KDM maupun pejabat terdekatnya belum mengeluarkan pernyataan resmi. Hanya satu sumber internal yang menyebutkan bahwa keterlambatan penyaluran dana terjadi karena proses validasi data desa. Namun, penjelasan ini tidak meredakan sorotan publik karena laporan Cecep mengidentifikasi adanya ketidakwajaran dalam distribusi anggaran yang seharusnya rutin diterima desa setiap tahun. Reaksi publik gelombang
yang saat ini benar-benar telah membaciri dukungan di media sosial. Di jagat media sosial, saat ini trending banget warga menilai angka Cecep adalah bentuk keberanian yang jarang terlihat. Banyak yang berharap laporan ini membuat tabir pengguna anggaran daerah yang selama ini dinilai tertutup. Sebaiknya beberapa pihak menilai tindakan ini dapat memicu konflik politik baru dan mengganggu stabilitas pemerintah daerah. Kasus ini dipastikan akan terus bergulir jika dugaan penahanan DBHP terbukti, maka dampaknya bisa sangat begitu besar, baik secara hukum maupun politik. Sementara desa-desa yang merasakan dizolimi menunggu keadilan ketegakkan. Dan hal ini yang memang benar-benar membuat para fans KDM benar-benar sangat begitu membencikan si Cecep ini, guys. Karena sepertinya Cecep apabila dugaan laporannya tersebut benar-benar tidak benar, akhirnya Kang Deddy Mulyadi sendiri bersama tim hukum Jabar yang akan bisa memproses kepada si Cecep karena pencemaran nama baik. Oke guys, mungkin hanya ini saja video terbaru dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.